Hari itu panasnya cukup menusuk kulit, matahari berada tepat di atas kepala, membuat aspal jalanan berkilau dan lengket di telapak sepatu. Di tepi jalan kota yang ramai, sebuah mobil sedan merah terlihat berhenti mendadak. Mesin mobil itu mengeluarkan suara aneh, seperti sedang menjerit lemah. Pengemudinya seorang wanita muda berpakaian rapi, tampak panik sambil menepikan mobil ke pinggir jalan. Pemuda itu sedang berjalan pulang dari bengkel tempatnya bekerja. Namanya Aldi, seorang montir muda yang sederhana tapi jago soal mesin. Di tangan kirinya, ia membawa kantong kecil berisi obeng, kabel, dan beberapa alat sederhana lain. Tidak ada yang canggih, tapi cukup untuk masalah ringan. Melihat mobil yang tampak mogok itu, Aldi berhenti sejenak dan menatap. Sepertinya ada masalah serius nih, gumamnya pelan pada dirinya sendiri. Sambil mendekati mobil, wanita itu menoleh ketika mendengar suara langkah. Dia sedikit tersenyum, tapi matanya masih menatap bingung ke arah mesin mobil yang masih berasap tipis. "Halo, bisa dibantu mas?" tanyanya dengan nada ragu. Aldi tersenyum ramah. "Bisa dicoba mbak, cuma butuh beberapa menit saja buat lihat masalahnya." Wanita itu mengernyitkan alis. Matanya meneliti pemuda ini dari atas ke bawah. Penampilannya sederhana, kaos polos, celana jeans yang agak lusuh, dan sepatu kets yang sudah agak kotor. Rambutnya sedikit berantakan karena panas. Berbeda dengan wanita itu yang terlihat rapi dan elegan, seolah baru keluar dari kantor atau meeting penting. Maaf mas, tapi mobil saya ini kan baru, pasti ada teknisi resmi yang bisa bantu ya," katanya sambil tersenyum tipis. Mencoba terdengar sopan, tapi jelas ada nada meremehkan. Aldi mengangkat bahu santai. "Kalau teknisi resmi agak lama mbak, kadang masalahnya cuma sederhana. Alat seadanya pun bisa bantu. Lagi pula, kalau cuma dicek sebentar, nggak apa-apa kan?" Wanita itu menatapnya skeptis. "Seadanya? Maksud Mas Aldi cuma bawa obeng dan kabel itu?" Aldi tersenyum lagi, kali ini sedikit jenaka. "Iya, cuma itu mbak. Tapi jangan salah, kadang yang sederhana itu justru yang paling cepat dan ampuh." Wanita itu terkikik kecil, tapi tetap menahan diri untuk tidak terlalu terbuka. "Ya ampun mas, kelihatannya terlalu percaya diri ya. Mobil baru saja mogok, tapi mas bilang cuma pakai obeng dan kabel." "Percaya diri itu penting mbak, tapi yang lebih penting kerja dengan teliti," jawab Aldi sambil membuka kantong alatnya. Ia menaruh obeng, tang, dan beberapa kabel di lantai aspal. Tidak terlalu rapi, tapi terlihat siap untuk bekerja. Wanita itu menarik napas panjang. "Baiklah, tapi jangan sampai mobil saya tambah rusak ya mas. Ini mobil penting buat saya." "Tenang saja mbak, saya akan hati-hati," Aldi meyakinkan sambil menunduk, memperhatikan bagian mesin yang sedikit mengeluarkan asap. Dia mulai memeriksa mesin dengan teliti. Tangan cekatan membuka beberapa tutup kecil, mengecek kabel, dan memutar beberapa baut. Meski tampak sederhana, Aldi mengamati dengan seksama setiap detail. Kadang ia berhenti sejenak, menyentuh kabel tertentu, mendengar bunyi dari mesin, dan mengangguk pelan. Sementara itu, wanita itu berdiri beberapa langkah, menjauh, matanya tak lepas dari Aldi. Ia merasa agak penasaran, tapi tetap menahan diri untuk tidak terlihat terlalu kagum. Kelihatannya, dia tahu apa yang dia lakukan. Gumamnya dalam hati. Tidak terasa, beberapa orang pejalan kaki juga menoleh, memperhatikan pemandangan unik ini. Seorang pemuda sederhana, sibuk dengan alat seadanya, di samping mobil mewah yang mogok, sementara wanita cantik di dekatnya menatap dengan campuran penasaran dan skeptis. Aldi menunduk lagi, fokus. "Mbak, bisa kasih saya kabel jumper itu sebentar?" tanyanya sambil menunjuk ke kotak kecil di kursi penumpang. Wanita itu menatapnya sedikit heran, tapi segera mengambil kabel itu dan menyerahkannya. "Terima kasih mbak." Aldi tersenyum. "Ini biasanya cukup untuk memberi tenaga sementara, supaya kita bisa cek lebih dalam masalahnya." Wanita itu mengangguk, masih menahan senyum. "Jadi, mas memang ahli ya?" tanyanya. Mencoba terdengar biasa saja. "Ahli sih, lebih tepatnya sering belajar dari pengalaman," jawab Aldi, tetap santai dan rendah hati. Percakapan mereka terus berjalan ringan, sambil Aldi memeriksa mesin dan kabel. Suasana di pinggir jalan yang panas itu terasa sedikit lebih hangat.
Karena obrolan mereka, wanita itu mulai melunak. Meski masih sedikit skeptis, ia tak menyangka pemuda sederhana di depannya ternyata tampak begitu fokus dan teliti. Aldi menoleh sebentar ke wanita itu. "Mbak, mobilnya mungkin cuma masalah baterai atau koneksi kabel yang longgar. Kalau itu, biasanya cepat kelihatan tanda-tandanya." Wanita itu tersenyum kecil, tak menolak untuk sedikit berharap. "Ya, semoga benar Mas. Kalau bisa cepat hidup lagi, saya harus segera ke pertemuan." Aldi mengangguk. "Tenang Mbak, nanti kalau sudah selesai, saya akan kasih tahu semuanya. Tapi jangan khawatir, biasanya masalah kayak gini nggak lama kok." Mata wanita itu menatapnya, ada campuran rasa penasaran dan sedikit takjub. Meski awalnya meremehkan, kini ia mulai percaya ada kemungkinan pemuda sederhana ini bisa menyelesaikan masalah mobilnya. Wanita itu menatap Aldi sebentar lagi, mencoba menahan rasa penasaran yang mulai muncul. Ia masih berdiri agak jauh, tapi kali ini tubuhnya sedikit condong ke arah pemuda itu, seolah ingin memastikan apa yang sedang dilakukan. "Jadi, Mas Aldi, biasanya orang-orang seperti Mas sering kerja di bengkel atau di jalan seperti ini?" tanya wanita itu, mencoba membuka percakapan ringan. Aldi menoleh, tersenyum santai, dan menepuk sedikit bagian kabel yang ada di tangannya. "Kadang di bengkel, kadang di jalan, kalau ada orang yang butuh cepat dibantu. Yang penting, bisa bantu mobil hidup lagi." Wanita itu mengernyitkan alis, sedikit terkejut. "Wah, jadi Mas sudah sering menolong mobil mogok di jalan gitu ya? Nggak takut panas atau capek?" Aldi mengangkat bahu. "Capek pasti capek Mbak. Tapi kalau sudah terbiasa, ya nggak terasa terlalu berat. Lagi pula, saya senang bisa bantu orang lain." Wanita itu tersenyum tipis. Lucu juga ya Mas. Orang biasanya kan mikir soal bayaran atau gimana kalau salah. Tapi Mas kelihatan santai banget. Santai itu penting Mbak. Kalau tegang, malah salah langkah. Mesin itu sensitif, butuh ketenangan." Aldi menjawab sambil menyesuaikan posisi kabel di tangannya. Wanita itu menatapnya agak lama. Ia mulai menyadari sesuatu. Pemuda di depannya ini tidak hanya tampak sederhana, tapi juga memiliki kesabaran dan fokus yang jarang ditemui. Selama ini, ia selalu mengira orang yang tampak rapi dan berpenampilan formal lebih bisa diandalkan soal mobil atau pekerjaan teknis. Ternyata tidak selalu begitu, Mas. Kalau saya boleh tanya, Mas Aldi belajar jadi montir sejak kapan? Tanya wanita itu, penasaran. Aldi tersenyum. "Sejak SMA, Mbak. Awalnya cuma iseng ikut kakak di bengkel. Lama-lama suka, terus belajar sendiri. Sekarang ya, mulai bisa menangani berbagai masalah mesin." Wanita itu mengangguk, mencoba menyembunyikan kekagumannya. Hebat juga ya. Jadi selama ini Mas belajar dari pengalaman langsung aja. Enggak sekolah khusus montir. Betul Mbak. Kadang pengalaman lebih banyak ngajarin daripada sekadar buku. Tapi saya juga beka-baka teori, biar nggak salah langkah. Jawab Aldi sambil menoleh ke mesin mobil, memeriksa bagian aki dan kabel-kabelnya. Percakapan ringan itu membuat suasana lebih santai. Sesekali mereka saling tersenyum, dan wanita itu mulai merasa nyaman, meski awalnya sempat meremehkan. Ternyata, orang yang terlihat sederhana bisa begitu menarik kalau sabar dan fokus. "Tapi, Mas Aldi, serius nih, kalau cuman pakai kabel dan obeng, bisa hidupin mobil saya?" tanya wanita itu lagi. Sedikit menantang, tapi tetap sopan. Aldi menatapnya sebentar, lalu tersenyum. "Kalau cuman masalah koneksi kabel atau aki lemah, biasanya cukup itu Mbak. Tapi kalau ada masalah lain, ya kita lihat langkah demi langkah." Wanita itu menggeleng kecil, menahan senyum. Mas Aldi, ini lucu juga ya. Percaya diri tapi nggak sombong. Saya jarang ketemu orang kayak gitu." Aldi hanya tersenyum ringan. "Santai aja Mbak, yang penting mobil hidup lagi, sisanya nanti bisa dibicarakan." Sejenak, keduanya terdiam. Hanya suara mesin yang masih hangus pelan terdengar. Wanita itu menatap sekeliling, melihat beberapa pejalan kaki yang juga melirik. Rasa panik yang semula ada mulai berkurang sedikit, tergantikan oleh rasa penasaran. "Mas, kalau mobil saya bener-bener rusak parah, biasanya apa yang Mas lakukan?" tanya wanita itu. Masih ingin tahu
Aldi menendok sambil membuka salah satu kabel yang longgar. Kalau parah, ya tetap dicari dulu penyebabnya. Kadang sederhana, kadang memang butuh alat tambahan atau ke bengkel resmi. Tapi jangan khawatir Mbak, selama masih ada tanda-tanda hidup, biasanya masih bisa diatasi dengan cepat. Wanita itu mengangguk lagi, perlahan mulai percaya. Berarti Mas Aldi ini memang tahu apa yang dia lakukan ya, bukan cuma omong kosong. Aldi tersenyum hangat. Ya, setidaknya saya mencoba semaksimal mungkin. Kalau berhasil, senang. Kalau belum, tetap dicari solusinya. Percakapan mereka berjalan lancar, ringan, tapi menyenangkan. Ternyata, rasa penasaran wanita itu terhadap pemuda sederhana ini semakin besar. Ia merasa terhibur oleh sikap sabar dan santai Aldi. Sesuatu yang berbeda dari orang-orang formal yang biasanya ia temui. Mas, boleh tanya satu hal lagi? Tanya wanita itu tiba-tiba. Tentu Mbak, jawab Aldi sambil menatapnya. Kenapa Mas Aldi terlihat nggak pernah marah atau kesal? Padahal kerja di mobil mogok panas-panasan di pinggir jalan. Aldi tersenyum, menepuk sedikit bagian mesin. Kalau marah atau kesal, malah bikin salah langkah. Mbak, lebih baik fokus dan sabar. Mesin itu nggak suka terburu-buru. Wanita itu tersenyum tipis. Benar juga ya. Saya baru sadar. Orang yang sabar biasanya lebih bisa diandalkan. Tidak seperti saya yang cepat panik kalau mobil rusak. Aldi tertawa ringan. Nggak apa-apa Mbak. Semua orang punya pengalaman masing-masing. Yang penting sekarang kita fokus. Biar mobil, Mbak, hidup lagi. Seiring percakapan itu berlangsung, suasana mulai terasa lebih akrab. Wanita itu mulai melupakan rasa paniknya. Sementara Aldi tetap fokus memeriksa mesin. Obrolan ringan mereka ternyata membuat waktu terasa cepat. Meski panas terik tetap membakar kulit mereka. Dan di tengah pinggir jalan yang ramai itu, hubungan sederhana tapi hangat antara pemuda montir yang sabar dan wanita cantik yang awalnya meremehkan. Namun kini penasaran dan sedikit kagum pada ketekunan serta kesabaran pemuda itu. Aldi menunduk sebentar, memeriksa kabel yang menempel pada aki mobil. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mulai mengeksekusi langkah-langkah memperbaiki mobil. Tangannya bergerak cepat tapi rapi, memutar obeng di beberapa baut, memeriksa koneksi, dan sesekali mengetuk bagian mesin ringan untuk memastikan tidak ada yang longgar. Wanita itu berdiri di sisi lain mobil, menonton setiap gerakan Aldi dengan mata membesar. Meski ia mencoba bersikap biasa, sulit baginya untuk tidak merasa kagum. Dia benar-benar tahu apa yang dia lakukan, pikirnya dalam hati. Kalau Mbak nggak keberatan, saya mau cek beberapa kabel yang biasanya bikin mobil mogok. Aldi berkata, menatap wanita itu sambil tersenyum ramah. Silakan Mas, jawab wanita itu singkat. Suaranya terdengar sopan, tapi ia tetap ingin memperhatikan setiap langkah Aldi. Aldi mengambil kabel jumper dari kantongnya, memeriksa ujung kabel satu persatu. Ia menempatkan kabel itu di posisi yang tepat dengan hati-hati. Sesekali ia menunduk, mendengar bunyi mesin, sesekali memutar obeng untuk mengetatkan sambungan yang longgar. Semua terlihat sederhana, tapi jelas membutuhkan ketelitian. Wanita itu akhirnya bertanya, Mas, kok bisa tahu kabel mana yang bermasalah cuma dari bunyi mesin? Aldi menoleh sebentar. Ya, setiap bunyi mesin punya ciri khas. Mbak, kalau ada yang nggak biasa, biasanya gampang ditebak sumber masalahnya. Tapi tentu saja harus hati-hati. Jangan sampai salah langkah. Wanita itu mengangguk pelan, mulai menyadari bahwa pemuda ini bukan orang sembarangan. Ia memikirkan kembali penilaiannya yang sempat meremehkan. Ternyata penampilan gak selalu menentukan kemampuan ya, gumamnya. Aldi kembali fokus pada mobil. Ia membuka penutup aki, memeriksa koneksi kabel yang terlihat agak berkarat dan longgar. Dengan tangan cekatan, ia membersihkan sedikit karat, lalu menyesuaikan kabel agar pas. Setiap gerakannya menunjukkan pengalaman dan ketelitian. Mas, kelihatan gampang banget ya. Padahal mobil mogok kan biasanya ribet, kata wanita itu sambil menahan rasa kagum. Kelihatan gampang memang Mbak, tapi sebenarnya butuh fokus,
dan kesabaran. Kalau terburu-buru, bisa salah langkah, dan mobil malah tambah rusak, jawab Aldi sambil tersenyum tipis. Ia mengambil obeng kecil lagi, memeriksa sekrup di beberapa titik penting. Setiap kali ia menemukan kabel longgar, Aldi menyesuaikan posisinya dengan hati-hati. Kadang ia menahan napas sebentar, menunggu tanda-tanda mesin merespons. Wanita itu menahan diri untuk tidak ikut campur. Meski tangannya ingin menolong, ia hanya berdiri beberapa langkah dari Aldi, menatap penuh penasaran. Sabar banget ya mas ini. Saya nggak bakal sanggup kalau di posisi dia, gumamnya. Aldi kemudian mencoba menyalakan mobil. Suara mesin terdengar berderak sebentar, tapi kemudian mati lagi. Ia menarik napas dalam-dalam. Tidak terlihat frustrasi. Tenang mbak, itu wajar. Kadang mobil perlu beberapa percobaan untuk hidup lagi, katanya santai. Wanita itu menatapnya, mulai menaruh rasa hormat. Dia nggak panik sama sekali ya. Kalau saya, pasti sudah tepuk tangan karena stres. Aldi menyesuaikan kabel lagi, memastikan semua koneksi sudah tepat. Ia menarik satu kabel tambahan dari kantongnya, memasangnya dengan tepat. Sekali lagi ia mencoba menyalakan mobil, dan kali ini terdengar bunyi mesin yang lebih stabil. Wanita itu menahan napas. Wah, terdengar lebih baik, ujarnya pelan, seolah takut kegirangan terlalu dini. Aldi tersenyum ringan. Ya, sudah, mulai menunjukkan tanda-tanda hidup. Sekarang, tinggal kita pastikan semuanya stabil. Ia menepuk sedikit bagian mesin, memeriksa semua sambungan sekali lagi. Perlahan, mobil itu mulai mengeluarkan suara normal, seperti mobil sehat yang siap jalan. Wanita itu tidak bisa menahan senyum lagi. Wow, Mas Aldi benar-benar bisa. Saya nggak nyangka, cuma pakai obeng dan kabel, mobil saya bisa hidup lagi. Aldi tersenyum, tetap rendah hati. Memang cuma alat sederhana mbak, tapi kalau tahu caranya, cukup untuk masalah kayak gini. Yang penting, teliti dan sabar. Wanita itu mengangguk. Perlahan, mulai membuka pintu mobilnya. Terima kasih banyak mas, saya sempat meremehkan mas, tapi ternyata mas jago juga ya. Aldi mengangkat bahu, tersenyum santai. Nggak apa-apa mbak, yang penting mobil hidup lagi, sisanya urusan lain. Wanita itu tertawa kecil. Saya benar-benar terkesan mas. Biasanya orang seperti mas nggak terlalu diperhitungkan, tapi nyatanya luar biasa. Aldi tersenyum, menutup kantong alatnya. Senang bisa bantu mbak. Kalau ada masalah lagi, bisa hubungi saya kapan saja. Dan disitulah momen sederhana, tapi menegangkan, berubah menjadi kekaguman. Wanita cantik yang semula skeptis, kini mulai memahami bahwa orang sederhana pun bisa memiliki kemampuan luar biasa. Sementara Aldi, pemuda montir yang rendah hati, tetap santai, tak ingin menonjolkan diri. Yang penting, mobil itu hidup lagi dan wanita itu merasa terbantu. Sementara Aldi menutup kantong alatnya dan tersenyum santai. Wanita cantik itu mulai melirik sekeliling jalan, merasa lega karena mobilnya akhirnya hidup lagi. Namun, meski mesin sudah menyala, Aldi masih memperhatikan beberapa hal kecil di sekitar. Mesin yang mungkin bisa menimbulkan masalah di kemudian hari mas. Mobil saya sudah bener-bener aman kan? Tanya wanita itu, sedikit khawatir. Meski senyumnya tak hilang, Aldi menepuk sedikit bagian kap mobil dan menatap wanita itu dengan serius, tapi hangat. Aman mbak, tapi ada beberapa hal kecil yang perlu misalnya kabel yang agak longgar di dekat aki, atau baut yang kadang mudah lepas kalau terlalu sering dibuka. Kalau mau aman, sebaiknya dicek lagi di bengkel nanti, tapi sekarang cukup aman untuk jalan. Wanita itu mengangguk, mencoba memahami. Berarti mobil saya hidup, tapi masih butuh perhatian ekstra ya. Betul mbak, mobil itu ibarat kadang sehat, tapi tetap butuh diperiksa rutin, jawab Aldi sambil menutup kap mobil perlahan. Namun, tiba-tiba dari dalam mesin terdengar suara kecil yang agak aneh. Aldi langsung menoleh, menaruh tangannya di kap mobil sebentar, mencoba meraba getaran yang tidak normal. Ada suara sedikit aneh di sini. Mbak, jangan khawatir, biasanya ini hal kecil, tapi harus diperhatikan, katanya sambil membuka kembali kap mobil. Wanita itu menelan ludah, sedikit gugup. Aduh, saya harap nggak apa-apa mas, saya nggak mau mobil saya mogok lagi di jalan.
Aldi tersenyum menenangkan. Tenang, Mbak. Kalau masalah kecil, biasanya cepat diatasi. Jangan khawatir, saya masih di sini. Ia menunduk, memeriksa bagian kabel yang tadi sempat longgar. Ternyata salah satu kabel kecil sedikit bergeser dari posisi semula. Dengan cekatan, Aldi memasangnya kembali, menyesuaikan baut dan memastikan semuanya terpasang rapat. Wanita itu menahan napas, menonton setiap gerakan Aldi dengan penuh perhatian. Wah, dia benar-benar teliti ya. Kalau saya, pasti sudah panik duluan, gumamnya dalam hati. Aldi lalu menepuk sedikit kap mobil, mencoba menyalakan mesin lagi untuk memastikan semuanya stabil. Kali ini, suara mesin terdengar lebih halus dan stabil dibanding sebelumnya. Lihat, Mbak, sudah lebih baik. Suara tadi hanya karena kabel sedikit bergeser. Sekarang aman, kata Aldi sambil tersenyum ringan. Wanita itu tersenyum lega. Hebat juga ya, Mas. Saya baru sadar. Orang yang sabar dan teliti itu memang beda. Bisa menyelesaikan masalah tanpa panik. Aldi tersenyum, menutup kap mobil perlahan. Betul, Mbak. Kesabaran itu kunci. Kalau tergesa-gesa, malah bisa tambah rusak. Sejenak, mereka terdiam. Hanya suara mobil yang sekarang terdengar stabil. Namun, Aldi kemudian menatap sekeliling jalan. Mbak, kalau mau, saya bisa kasih beberapa tips kecil biar mobil nggak gampang mogok lagi. Misalnya cara cek kabel, aki, dan beberapa bagian kecil yang kadang terabaikan. Wanita itu sedikit terkejut, tapi penasaran. Tips kecil? Boleh juga. Saya biasanya nggak tahu apa-apa soal mobil. Aldi tersenyum dan mulai menjelaskan dengan bahasa sederhana. Pertama, selalu cek kondisi aki. Kalau ada kabel yang longgar, segera kencangkan. Kedua, periksa oli dan cairan mesin secara rutin. Ketiga, dengarkan suara mesin. Kalau terdengar aneh, jangan diam, segera periksa. Wanita itu mencatat di kepalanya, merasa ini sangat berguna. Wah, ternyata sederhana. Tapi kalau nggak tahu, bisa berabe juga ya. Terima kasih, Mas. Namun, momen tenang itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba, dari arah belakang mobil, terdengar suara orang berteriak memanggil. Seorang pemuda dengan mobilnya yang berhenti menabrak sedikit di pinggir jalan, datang menghampiri. Bang, abang bisa bantu nggak? Mobil gue nggak mau hidup. Juga, Aldi menoleh sebentar. Oke, sebentar ya, jawabnya santai. Sambil tetap menatap wanita itu menatap Aldi. Tersenyum tipis, tapi kagum. Sepertinya Mas Aldi memang ahli ya. Banyak yang butuh bantuannya. Aldi menghampiri pemuda itu, sambil membawa beberapa alat tambahan. Tenang, kita lihat dulu masalahnya. Biasanya kalau cuma kabel atau aki, cepat diatasi. Wanita itu tersenyum sendiri. Ia semakin kagum pada ketenangan dan kemampuan Aldi. Wah, orang sederhana, tapi luar biasa ya. Saya sampai salah menilai dia sebelumnya, gumamnya dalam hati. Sementara itu, Aldi dengan cekatan mulai memeriksa mobil pemuda yang mogok. Ia membuka kap, memeriksa kabel, menyalakan mesin percobaan, dan beberapa menit kemudian berhasil membuat mobil itu hidup kembali. Pemuda itu terkejut dan berterima kasih banyak, sementara wanita cantik itu tersenyum sambil mengangguk puas. Lihat, Mbak, itu hanya masalah kecil. Kalau ditangani dengan sabar, semua bisa selesai. Aldi berkata sambil menutup kap mobil pemuda itu. Wanita itu tersenyum lebar. Benar-benar mengesankan, Mas. Saya baru sadar, orang yang rendah hati tapi teliti bisa lebih hebat daripada yang terlihat hebat dari luar. Aldi hanya tersenyum ringan, lalu menoleh ke mobil wanita itu. Mbak, sekarang mobil aman, tapi jangan lupa tips tadi ya, periksa rutin, biar nggak mogok lagi. Wanita itu mengangguk. Pasti, Mas. Saya akan ingat. Terima kasih banyak sudah sabar dan teliti. Dan di tengah panas terik dan keramaian jalan, kendala kecil yang muncul justru membuat kekaguman wanita itu semakin bertambah. Ia mulai memahami bahwa ketekunan, kesabaran, dan kepedulian sederhana bisa membuat perbedaan besar, bahkan dalam hal sesederhana mobil mogok di pinggir jalan. Wanita itu menatap Aldi dengan wajah panik. Aduh, Mas, kok tiba-tiba bunyi lagi? Jangan bilang mobil saya mogok lagi ya. Aldi menepuk kap mobil perlahan, mencoba menenangkan. Tenang, Mbak,
kita cek dulu, jangan panik, kadang butuh beberapa saat agar semua komponen kembali stabil. Setelah lama mati, wanita itu menelan ludah. Tapi menahan rasa cemasnya, ia mulai menyadari bahwa di balik kesederhanaan penampilan Aldi, ada ketekunan yang luar biasa. Sabar banget ya Mas ini. Saya nggak tahu apakah saya bisa begitu, gumamnya dalam hati. Aldi membuka kembali kap mobil, memeriksa kabel. Ya no, tadi sempat bergeser, namun kali ini ia menemukan sesuatu yang berbeda. Salah satu kabel utama yang biasanya jarang bermasalah, terlihat agak terbakar di ujungnya. Ia menatap serius, menahan napas sebentar, lalu berkata, "Oke Mbak, ini sedikit lebih serius, tapi jangan khawatir, masih bisa diatasi." Wanita itu menatapnya lebar. "Serius, sepertinya lebih ribet ya Mas?" Aldi tersenyum ringan. Tidak ribet kalau tahu caranya. Tapi memang butuh perhatian ekstra. Ini bisa bikin mesin mati total. Kalau tidak, segera diperbaiki." Dengan cekatan, Aldi mengambil beberapa kabel cadangan dari kantong alatnya. Ia mulai mengganti kabel yang terbakar dengan hati-hati. Tangannya bergerak cepat, tapi tetap rapi. Setiap sambungan diperiksa 2 kali sebelum dipasang. Memastikan tidak ada yang longgar. Wanita itu menonton setiap gerakan Aldi dengan mata yang tak berkedip. Ia kagum, tapi juga sedikit cemas melihat pemuda itu bekerja di tengah panas. "Wah, hebat ya Mas. Orang lain mungkin sudah panik, tapi Mas tetap tenang," gumamnya dalam hati. Tak lama kemudian, Aldi selesai mengganti kabel yang bermasalah. Ia menarik napas dalam-dalam, menunggu saat untuk mencoba menyalakan mesin lagi. Deng-deng, perlahan, ia menyalakan mobil, dan terdengar bunyi mesin yang stabil dan normal. Wanita itu hampir tidak percaya. "Wah, Mas Aldi benar-benar hebat. Dari awal sampai sekarang, semua masalah bisa diatasi. Bahkan, yang lebih serius pun." Aldi tersenyum, menepuk kap mobil ringan. "Alhamdulillah, sekarang sudah aman Mbak. Mobil siap jalan lagi." Wanita itu menghela napas lega. Senyumannya mengembang. "Saya salah menilai Mas. Dari awal, ternyata orang sederhana tapi sabar bisa melakukan hal luar biasa." Tiba-tiba, seorang anak kecil berlari dari trotoar, menghampiri mereka sambil menangis. "Tolong, mobil papa nggak mau hidup." Aldi menatap anak itu, lalu menoleh ke wanita cantik yang sebelumnya sempat menilai kemampuannya. "Tenang, kita lihat dulu masalahnya. Kadang cuma hal kecil, tapi kalau diatasi dengan benar, selesai." Wanita itu menatap Aldi dengan kagum. "Wah, sepertinya Mas Aldi memang ahli ya. Bukan cuma mobil mbak saya, tapi mobil siapapun, dia bisa bantu." Aldi mengikuti anak itu ke mobil, memeriksa aki dan kabel dengan cepat, tapi teliti. Setelah beberapa menit, ia berhasil menyalakan mesin mobil si anak. Anak itu berteriak senang, sementara orang tuanya berterima kasih banyak. Wanita itu tersenyum, mulai benar-benar menghargai ketenangan, ketekunan, dan kemampuan Aldi. "Lihat Mbak, kalau sabar dan teliti, semua masalah bisa diatasi," kata Aldi sambil menutup kap mobil anak itu. Wanita itu mengangguk, hatinya hangat. Saya baru sadar. Orang yang rendah hati tapi teliti itu luar biasa. Dari tadi saya hanya menilai dari penampilan, tapi kenyataannya berbeda jauh." Mata Aldi bertemu dengan matanya. Senyumnya masih sederhana, tapi tulus. "Yang penting, Mbak senang dan mobil aman. Itu cukup bagi saya." Wanita itu tersenyum. Hati kecilnya mulai tergerak. "Mas, terima kasih banyak. Bukan cuma karena mobil saya hidup lagi, tapi juga karena kesabaran dan ketekunan Mas. Saya jadi belajar sesuatu hari ini." Aldi menunduk sebentar lalu tersenyum ringan. "Alhamdulillah, Mbak. Senang bisa membantu." Dan di tengah keramaian jalan, momen sederhana, tapi penuh kejutan itu, membuat wanita cantik itu benar-benar kagum. Ia tidak lagi menilai orang dari penampilan, tapi mulai menghargai ketekunan, kesabaran, dan kemampuan seseorang yang mungkin tampak biasa dari luar, tapi luar biasa dari dalam. Aldi pun tetap santai, menutup kantong alatnya, dan mempersiapkan diri untuk kembali ke pekerjaannya. Namun kini, pandangan wanita itu berbeda. Ada rasa hormat dan kekaguman yang tulus, yang tidak bisa disembunyikan lagi. Mereka berdiri di situ, di tengah panas dan bisingnya jalan,
tapi ada ketenangan dan rasa percaya yang mulai muncul di antara mereka hasil dari momen-momen kecil yang menegangkan tapi penuh pelajaran hidup. Wanita cantik itu menatap Aldi dengan mata yang kini berbeda. Ada rasa kagum, hormat, bahkan sedikit rasa hangat yang tumbuh perlahan di hatinya. "Mas, saya benar-benar salut sama Mas hari ini," kata wanita itu sambil tersenyum. Suara lembutnya hampir tertutup oleh bisingnya kendaraan. "Dari awal sampai sekarang, Mas tetap tenang, sabar, dan teliti. Saya merasa salah menilai Mas." Aldi menoleh, tersenyum ringan tapi tulus. "Hehe, tidak apa-apa Mbak. Kadang kita memang harus melihat lebih dekat untuk bisa benar-benar menilai seseorang. Yang penting, mobil Mbak sekarang aman dan bisa jalan dengan lancar." Wanita itu tersenyum lebar. Rasa lega dan kagumnya tercampur jadi satu. "Iya, benar. Dan saya belajar sesuatu hari ini, bahwa orang yang terlihat sederhana dan rendah hati bisa punya kemampuan luar biasa. Bukan cuma soal teknis, tapi juga soal sabar, teliti, dan peduli sama orang lain." Aldi mengangguk, matanya menatap lurus ke mata wanita itu. "Alhamdulillah, kalau Mbak bisa melihat itu. Kadang orang menilai dari penampilan, padahal yang penting ada di hati dan tindakan." Mereka berdiri sebentar dalam diam. Hanya suara kendaraan yang lewat dan angin yang bertiup hangat menyentuh wajah mereka. Wanita itu menahan diri untuk tidak terlalu kagum, tapi sulit menyembunyikan rasa hormatnya. "Mas, kalau saya boleh jujur, tadi saya sempat meremehkan Mas," katanya pelan. "Saya pikir Mas cuma montir biasa yang gak akan bisa bantu saya. Tapi ternyata Mas luar biasa. Bukan cuman karena bisa nyalain mobil saya, tapi karena caranya menghadapi masalah, sabar, nggak panik, dan peduli sama orang lain." Aldi tersenyum, sedikit tersipu. Makasih Mbak. Kadang hal-hal kecil seperti ini memang bikin beda. Nggak perlu ribet, yang penting teliti dan sabar." Mereka pun mulai berjalan bersama, meninggalkan jalan yang tadi ramai dengan mobil, mogok dan suara klakson. Wanita itu merasa hatinya ringan. Ia menatap Aldi sambil tersenyum, merasa ada hal baru yang tumbuh. Rasa kagum yang mulai bersemi menjadi rasa hormat dan nyaman. "Mas Aldi, besok saya akan periksa mobil saya di bengkel resmi juga," katanya sambil tersenyum. "Tapi jujur saya akan selalu ingat tips yang Mas kasih tadi. Sangat membantu." Aldi mengangguk. "Ya, Mbak, yang penting Mbak rutin periksa mobil, jangan tunggu sampai mogok lagi. Kalau ada masalah kecil, bisa langsung diatasi." Wanita itu tersenyum, kemudian menatap sekeliling jalan. Hari mulai sore, cahaya matahari mulai lembut, menyorot trotoar dan mobil-mobil yang lalu lalang. Ia merasa ada kedamaian yang muncul di hatinya. Seolah semua kekhawatiran tentang mobil, mogok, panasnya jalan, dan kepanikan sebelumnya mulai hilang. "Aku senang hari ini," katanya pelan, lebih untuk dirinya sendiri daripada untuk Aldi. "Bukan hanya karena mobil saya hidup lagi, tapi karena saya belajar sesuatu tentang kesabaran, ketekunan, dan bagaimana menilai orang dari hati, bukan penampilan." Aldi tersenyum, matanya menatap lurus ke jalan di depan. "Betul, Mbak, itu pelajaran penting. Kadang yang terlihat sederhana justru punya kekuatan besar." Mereka berjalan hingga ke ujung jalan, tempat kendaraan mulai berkurang, dan suasana lebih tenang. Wanita itu berhenti sejenak, menatap Aldi dengan penuh arti. "Mas, kalau boleh, saya ingin mengenal Mas lebih dekat. Bukan soal mobil atau teknik, tapi tentang Mas sendiri. Sepertinya Mas orang yang luar biasa." Aldi menoleh, sedikit terkejut, tapi tersenyum hangat. Kalau Mbak mau, tentu boleh. Tapi ingat, saya orang biasa. Cuma montir yang suka sabar dan teliti." Wanita itu tersenyum tipis. Matanya bersinar. "Biasa menurut Mas, tapi luar biasa menurut saya. Orang yang bisa sabar dan teliti seperti Mas, itu tidak biasa loh." Mereka pun tertawa ringan. Suasana menjadi hangat. Hari yang awalnya penuh kepanikan dan masalah kecil, kini berubah menjadi momen yang menyenangkan dan berkesan. Wanita itu menyadari bahwa orang yang rendah hati tapi tulus bisa meninggalkan kesan mendalam, lebih dari orang yang terlihat hebat tapi arogan.
Sementara itu, Aldi merapikan alat-alatnya, memastikan tidak ada yang tertinggal. Tapi matanya sering menoleh ke wanita itu, tersenyum ringan. Ia merasa senang bisa membantu, dan lebih dari itu, merasa senang bisa menunjukkan bahwa kesabaran dan ketekunan sederhana punya nilai yang besar. "Terima kasih, Mas," kata wanita itu sambil melambaikan tangan. "Hari ini saya belajar banyak dan juga merasa kagum sama Mas. Semoga kita bisa bertemu lagi." Aldi mengangguk, tersenyum tulus. "Sama-sama, Mbak. Semoga mobil Mbak selalu aman dan Mbak juga selalu berhati-hati di jalan. Sampai ketemu lagi." Mereka berpisah di ujung jalan, tapi kini hati masing-masing terasa lebih ringan. Wanita itu menatap mobilnya yang kini stabil, tersenyum, dan berjalan pergi dengan perasaan lega dan kagum. Aldi pun melanjutkan pekerjaannya, tapi senyumnya lebih hangat dari biasanya. Hari itu bukan sekadar tentang mobil mogok yang hidup kembali, tapi tentang pelajaran hidup yang sederhana, tapi berarti kesabaran, ketekunan, dan kemampuan melihat kebaikan dalam orang lain. Dan begitu matahari mulai tenggelam di jalanan yang kini lebih sepi, ada ketenangan yang muncul dari pertemuan sederhana. Itu bahwa dari masalah kecil pun bisa lahir kekaguman, rasa hormat, dan pelajaran hidup yang tak ternilai harganya.